Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 8 MTSN 1 Kapuas bersama Ibu Seri Rahmawati. Masih dibangun ruang sisi datar limas. Materi yang kita bahas adalah pertama definisi limas, kedua jaring-jaring limas, tiga bagian-bagian limas, keempat luas permukaan limas, dan kelima adalah volume limas. Definisi limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang alasnya berbentuk segi N, dengan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Penamaan limas berdasarkan bentuk sisi alasnya. Sebagai contoh, bangun ruang sisi datar dengan alas segitiga disebut limas segitiga atau bidang 4 tetrahedral. Karena banyak sisinya, ada 4, kita hitung. 1, 2 yang di depan, 3 yang di samping kiri, dan 1 alas. Jadi 4 sisi. 3 sisi tegak, 1 alas. Bangun datar dengan alas segi 4 disebut limas segi 4 dan seterusnya. Contoh gambar limas sebagai berikut. Gambar yang pertama adalah limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Banyak rusuknya, ada 3 rusuk alas. Gambar yang kedua adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 4 panjang sisinya sama, maka dinamakan limas segi 4 beraturan. Berikutnya yang paling kanan adalah limas segi N. Nah, kita hitung dulu banyak rusuk alasnya. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena N-nya 8, banyak rusuk alasnya 8, maka nama limasnya adalah limas segi 8. Jaring-jaring dan bagian-bagian limas. Perhatikan gambar sebelah kiri, limas segitiga, kita buka, membentuk sebuah jaring-jaring di limas segitiga. Nah, banyaknya sisi limas adalah jumlah rusuk alas ditambah 1. Jadi banyak sisi pada limas segitiga di samping adalah 3, banyak rusuk alas, ditambah 1. Jadi banyak sisinya ada 4. Coba kita hitung. Sisi tegaknya yang warna putih ada 3, 1, 2, 3, ditambah 1. Sisi alas jadi ada 4 sisi. Banyaknya rusuk limas sama dengan 2 kali rusuk alas. Nah, pada bangun di kanan, banyak rusuk alas limas adalah 2 kali rusuk alas. 2 kali rusuk alasnya ada 3 karena berbentuk segitiga. 2 kali 3 kita hitung. 1, 2, 3. Rusuk tegaknya 1, 4, 5, 6. Jadi jumlah rusuknya ada 6. Jadi jumlah rusuk limas adalah 2 kali N. N-nya adalah jumlah sisi alas atau rusuk alas. Luas permukaan limas. Perhatikan gambar garis putus-putus pada sisi tegak. Ini adalah tinggi sisi tegak. Bagian bawah adalah alas limas. Perhatikan biar lebih jelas gambar yang di bawah. Permukaan limas terdiri atas sisi tegak dan sisi alas. Nah, luas sisi tegak adalah jumlah luas segitiga yang mengelilingi alas limas. Maka luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Jadi luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Perhatikan gambar. Yang berwarna putih adalah alas limas pada bagian bawah. Yang berwarna putih adalah alas limas pada bagian bawah. Nah, yang hitam tegak lurus dengan alas limas adalah tinggi limas. Sedangkan yang garis putus-putus pada sisi tegak yang kita buka ini adalah tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegak. Jadi sekali lagi kita simpulkan, luas permukaan limas, tadi Ibu salah
Tulis sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Volume limas, sebuah prisma segi 4 yang diwakili oleh balok atau persegi dapat tepat memuat 3 buah limas yang kongruen, sama persis ukuran dan bentuk di dalamnya. Amati animasi berikut, perhatikan pada kubus ini di dalamnya ada 3 limas, di mana 3 limas ini persis mengisi kubus tersebut. Dari animasi tersebut dapat kita simpulkan volume prisma sama dengan 3 kali volume limas dalam prisma tersebut. Atau volume limas, ini tidak salah ketik, limas sama dengan 1/3 kali volume prisma. Jadi kita simpulkan volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Contoh soal dan pembahasan. Contoh yang pertama, banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk pada limas segi 8 adalah, tekan gambar, limas segi 8. Pembahasan limas segi 8 berarti N atau banyak rusuk alas adalah 8. Jadi N sama dengan 8. Banyak sisi adalah N tambah 1. Berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Bisa kita hitung. Pada bagian bawah, banyak sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi tegaknya 8 tambah alas 1, jadi 9. Banyak titik sudut. Rumusnya adalah N tambah 1. 8 tambah 1 juga 9. Kita hitung banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah dengan titik puncak di atas 1, jadi ada 9. Banyak rusuk, rumusnya adalah 2 kali N. 2 kali 8, 16. Kita hitung lagi. Pada bagian alas dulu rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Rusuk tegaknya kita lanjutkan. Dia ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, yang di belakang 15, samping sebelah kiri sedikit 16. Jadi ada 8 rusuk tegak, ada 8 rusuk alas, jadi jumlahnya ada 16. Contoh kedua, alas limas berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi limas 20 cm, maka volume limas tersebut adalah, perhatikan, alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, yang paling panjang adalah sisi miring, 17 cm. Berarti 8 dan 15 adalah sisi siku-siku, sisi yang saling tegak lurus. Nah, yang merupakan alas dengan tinggi dari siku-siku. Nah, sedangkan yang putus-putus yang tegak lurus dengan alas dari puncak limas adalah tinggi limas. Panjangnya 20 cm. Kita lanjutkan. Luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali 8 kali 15. Sama dengan 60 cm pangkat 2. Jadi yang kita pakai adalah sisi yang saling tegak lurus. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3, luas alas tadi kita hitung sudah 60 cm pangkat 2, dan tinggi limas dari soal 20 cm. Hasilnya adalah 400 cm pangkat 3. Contoh berikutnya. Contoh nomor 3. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi memiliki volume 1296 cm pangkat 3. Jika panjang rusuk alas 18 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, volume limas sudah kita tahu rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi.
Nah, kita masukkan ke dalam segitiga ajaib, volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk rumus kita mencari tinggi, berarti tinggi sama dengan volume 5 dibagi 1/3 kali luas alas. Nah, luas alasnya, karena alasnya tadi berbentuk persegi, berarti rumusnya adalah sisi kali sisi. 18 kali 18, 324 cm pangkat 2 itu luas alasnya. Nah, tinggi limas kita masukkan. Tinggi limas sama dengan volume dibagi 1/3 kali luas alas. Volumenya tadi 1296 cm pangkat 3 dibagi 1/3 dari luas alas, berarti 1/3 dari 324. Kita dapatkan 108. Kita bagi hasilnya 12 cm. Nah, berikutnya menentukan tinggi sisi tegak limas. Tinggi sisi tegak limas, perhatikan sisi tegak. Kita buat garis bantu. Kita buat satu titik, tarik dari titik puncak E, tegak lurus ke bawah. Nanti pakai penggaris lah. Ini kita beri nama F misalnya. Nah, berikutnya tinggi limas kita beri nama EO. EO. Nah, sekarang kalian perhatikan ada panjang OF sekarang. OF. Nah, OF adalah setengah dari 18, berarti 9. Setengah dari panjang dari alas, sisi alas. Nah, sekarang kalian perhatikan di dalam ada segitiga EOF. EOF di dalam segitiga yang baru kita buat. Nah, siku-sikunya di O, berarti EF adalah sisi miring. Berarti tinggi sisi tegak adalah sisi miring. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi tinggi sisi tegak EF sama dengan tinggi sisi tegak EF sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 81 tambah 144. Kita tambahkan hasilnya ya 81 ditambah 144 sama dengan akar 255. Akar 255. 255 salah tulis. Oh ya, ulang ya, karena dekat lah mas. Akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Nah, jadi kita peroleh EF atau tinggi sisi tegak adalah 15. Sekarang kita cari luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak semuanya ada 4. Ada 4, semuanya berbentuk segitiga. Jadi karena ukurannya sama, kita cari 1, kita kalikan 4. Perhatikan 4 kali dalam kurung luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi 18, tegak tingginya yang kita peroleh tadi 15. Jadi setengah kali 18 kali 15 adalah 135. Ini untuk satu sisi tegak. Karena sisi tegaknya ada 4, kita kalikan 4. Hasilnya 540 cm pangkat 2. Maka luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak semuanya. Jadi sama dengan luas alas tadi 324 ditambah jumlah seluruh sisi tegak 540, hasilnya adalah 864 cm pangkat 2.